Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, para pejuang ilmu yang tangguh, anak soleh solehah, kelas 6A, 6B, dan 6C. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, pembahasan kita yang pertama tentang lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun contoh dari lingkungan abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan angin. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, yuk kita simak penjelasan lingkungan abiotik yang pertama, yaitu tentang tanah. Tanah merupakan bagian dari lapisan permukaan bumi. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Tanah dalam kehidupan berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan menyediakan beragam bahan tambang yang dibutuhkan oleh manusia. Ada hewan yang hidupnya di tanah seperti cacing, kemudian ada tumbuhan yang hidupnya juga di permukaan tanah, dan ada pula makhluk hidup yang hidupnya di dalam tanah. Tanah tersusun atas berbagai zat, yaitu udara, mineral, air, dan bahan-bahan organisme sisa tumbuhan dan hewan. Jika penyusun terbesarnya bahan organisme, maka tanah tersebut akan subur. Tanah yang subur dapat menyerap dan menyimpan air ketika hujan tiba. Air hujan tidak mengalir ke daerah yang lebih rendah, melainkan meresap ke tanah, kemudian menjadi air tanah. Kedua adalah air. Air merupakan sumber kehidupan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupan. Air digunakan manusia dan makhluk hidup untuk berbagai keperluan. Zat yang paling banyak di muka bumi adalah air. Hampir 71% permukaan bumi terisi air. Keberlangsungan hidup makhluk hidup sangat tergantung pada air. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kelestarian dan ketersediaan air. Dalam tubuh manusia, kurang lebih 70% terdiri atas air. Bagi batu dan tanah, air dibutuhkan untuk proses pelapukan. Kemudian lingkungan abiotik yang ketiga adalah udara. Kehidupan di permukaan bumi dapat berjalan dengan baik, salah satunya karena adanya udara. Udara menyelimuti permukaan bumi. Lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi disebut atmosfer. Lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi disebut atmosfer. Ekosistem dapat terpengaruh oleh suhu. Ketidakcocokan suhu dapat membuat makhluk hidup akan mati. Contoh, beruang kutub. Beruang kutub dapat hidup di suhu yang rendah, tetapi tidak dapat hidup di suhu yang panas. Kemudian keempat yaitu sinar matahari. Sinar matahari berperan bagi kehidupan di permukaan bumi, baik bagi tumbuhan maupun bagi manusia sendiri. Bagi tumbuhan, sinar matahari membantu proses fotosintesis. Bagi manusia, dimanfaatkan untuk mengeringkan jemuran dan membantu proses pembuatan garam. Saat ini, sinar matahari telah digunakan juga sebagai sumber energi untuk bahan bakar mobil dan lain sebagainya.
Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Yang kelima adalah angin. Angin dapat kita rasakan karena adanya pergerakan udara. Hembusan itu dapat kita rasakan pada wajah kita ketika angin bertiup. Kita dapat mengetahui adanya angin ketika baling-baling bergerak. Ombak di tengah laut bergerak ke arah pantai karena adanya angin. Energi angin yang kuat dapat menimbulkan bencana seperti angin puting beliung dan lain-lain. Manusia memerlukan angin dan memanfaatkan angin untuk keperluan hidup. Contoh, para nelayan membutuhkan angin untuk menggerakkan perahu mereka. Di desa-desa, alat penumbuk padi digerakkan oleh angin. Kelangsungan kehidupan lingkungan abiotik dan biotik harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kerusakan dan perubahan lingkungan biotik dan abiotik akan mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus memelihara keseimbangan kehidupan dengan menjaga ekosistem. Nah, ini adalah contoh lingkungan biotik dan abiotik ya. Ini adalah contoh lingkungan abiotik, yaitu ada tanah, air, matahari, kemudian angin, dan udara. Untuk latihan PLH pada pagi hari ini, silahkan ditulis pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, jelaskan pengertian lingkungan abiotik dan contohnya. Apa saja manfaat sinar matahari terhadap manusia dan tumbuhan? Kemudian, tanah merupakan bagian dari lapisan bumi, sebutkan zat penyusun tanah. Keempat, tuliskan contoh masing-masing fungsi dari lingkungan abiotik. Yang kelima, kehidupan lingkungan biotik dan abiotik harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jelaskan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selalu semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.